Tidak sedikit dari kita yang terkadang mengomentari bahwa kehidupan orang lain itu tidak beres atau berantakan. Ada pula bahkan yang mengklaim mampu untuk membereskan kehidupan orang lain. Padahal mustahil memberi tanpa memiliki. Itu artinya sebelum kita membereskan kehidupan orang lain, kita harus bereskan kehidupan diri kita sendiri dulu. Nah, membereskan hidup adalah mengubah pikiran negatif menjadi tindakan positif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara membereskan hidup? Atau dengan kata lain, bagaimana mengubah pikiran negatif menjadi tindakan positif? Jadi dari pikiran yang sifatnya negatif menjadi tindakan yang sifatnya positif. Nah, mengubah pikiran negatif menjadi tindakan positif menurut Bishop dalam bukunya yang berjudul Bereskan Dulu Hidupmu adalah dengan menerapkan sikap asertif. Nah, apakah sikap asertif tersebut? Menurut Lang dan Jakubowski, asertif merupakan kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dipikirkan, dan dirasakan kepada orang lain tanpa melukai perasaan ataupun melanggar hak orang lain tersebut. Jadi kalau kita menolak sesuatu atau kita tidak ingin terhadap sesuatu, kita harus mengatakan tanpa berupaya melukai perasaan orang yang padanya kita tolak tersebut. Itu yang kemudian kita sebut sebagai sikap asertif. Nah, izinkan saya membaginya ke dalam 5 aspek, yaitu berpikir asertif, berkata asertif, bertindak asertif, berhabit asertif, dan berkarakter asertif. Dalam berpikir asertif, kita harus senantiasa melakukan think again. Seperti dalam judul buku Adam Grant yang berjudul Think Again, bahwa kita harus selalu berpikir ulang terhadap pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi, ketika ada pengetahuan yang menurut kita negatif atau buruk, ya kita tidak serta-merta harus menerimanya. Kita dapat menolaknya. Termasuk pikiran negatif yang datang dari diri kita sendiri. Sehingga jangan mengiyakan semua seperti para politisi, ya, iya di sini, iya di sana, dan sebagainya. Akhirnya mengumbar banyak janji. Jangan juga menyalahkan semua seperti para jaksa, wah kau salah, dan sebagainya. Ini harus saya notice dulu ya, bahwa profesi yang saya sebutkan di sini adalah contoh-contoh karakter berpikir aja dalam buku Think Again-nya Adam Grant. Bukan berarti semua politisi itu hanya mengumbar janji dan semua jaksa itu hanya menyalahkan. Lebih lanjut, jangan hanya menceramai saja seperti para pengkhotbah, tapi tolaklah pikiran negatif, baik itu dalam diri maupun dari luar diri, dengan kaidah ilmiah seperti para ilmuwan. Jadi dalam berpikir asertif, kita harus think again seperti para ilmuwan. Warren Buffett pernah ditanya tentang rahasia sukses. Ia menjawab, saya tidak tahu kunci kesuksesan. Namun rahasia kegagalan adalah ketidakmampuan mengatakan tidak atau mengiyakan segala sesuatu, atau yes man. Nah, perasaan takut ditolak itu kan salah satu emosi negatif ya. Tetapi yang lebih parah daripada sekedar takut ditolak adalah takut menolak. Perasaan takut menolak. Karena emosi negatif takut menolak itu membuat orang yang mestinya ditolak agar memperbaiki penawarannya, baik itu dalam bisnis, organisasi, pemerintahan, dan sebagainya, justru gagal memperbaikinya hanya karena kita tidak enakan sama dia atau takut menolak dia. Padahal sesuatu yang dia propose itu tidak menarik, baik itu ajakan untuk nongkrong atau ajakan untuk pergi ke sesuatu yang sifatnya kontraproduktif, tapi kita nggak enakan nih. Atau sesederhana ketika orang bilang bagus suara saya, ternyata ketika kita takut mengatakan itu tidak bagus, sebaiknya kau berlatih, membuat si orang tersebut akan selalu menyanyi dan menyanyi lagi, dan bahkan mempostingnya di sosial media. Kita tahu bahwa pikiran adalah sebab dari perkataan dan tindakan. Tetapi kita bukanlah pikiran kita. Karena even kita memikirkan kita adalah orang yang baik dan segala macam, tapi tidak pernah kita lakukan pengamalan terhadap kebaikan tersebut, maka kita bukanlah orang baik. It means kita bukanlah pikiran kita, melainkan tindakan kita. Meskipun tindakan berawal dari pikiran, namun tidak semua pikiran dapat terwujud dalam tindakan. Saya mengambil contoh sederhana dalam kalkulasi antara pikiran dan tindakan. Misalnya pikiran kita ini 10, tetapi tindakan kita cuma 1, maka hasil yang kita dapat hanyalah 10. Sebaliknya, pikiran kita 1, walaupun 10 tindakan kita, yang kita dapat juga 10. Maka yang lebih bagus selain
harus tindakan banyak, pikiran juga banyak. Misalnya pikiran cuma 5 nih, tetapi tindakan kita juga 5, maka hasil yang kita dapatkan adalah 25. Jadi penting untuk mengetahui bahwa bukan hanya memperbanyak pikiran atau pengetahuan, tapi juga memperbanyak tindakan. Tapi bukan hanya memperbanyak tindakan pula, tetapi tidak memperbanyak pikiran, sehingga kita hanya melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Walhasil kita harus melakukan perbanyakan atau masifikasi terhadap pikiran. That's why kenapa kita harus selalu belajar, membaca, mendengarkan podcast dan sebagainya, dan kemudian memperbanyak tindakan atau pengamalan dari pikiran-pikiran kita tersebut. Agar apa? Hasilnya juga semakin banyak atau semakin produktif. Yaitu berpendirian teguh. Teguh di sini kita artikan sebagai ketahanan dalam menghadapi rintangan internal dan eksternal hingga mencapai tujuan. Atau dengan kata lain, grit. Ada buku menarik dari Angela Duckworth dalam bukunya berjudul Grit menjelaskan bahwa orang-orang sukses itu memiliki sikap yang disebut sebagai gigih atau teguh atau grit. Jadi ukuran kesuksesan bukan hanya sekedar Anda memiliki uang atau jabatan atau privilege belaka, tetapi jika Anda mampu teguh dalam mencapai tujuan-tujuan kalian. Sehingga kita harus menolak ajakan di luar dari schedule yang telah kita tentukan atau schedule produktif kita masing-masing. Misalnya tercirikan dari sikap bodoh amat dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi diri kita. Yang kedua, berani tidak disukai. Ada buku yang menarik yang berjudul sama, Berani Tidak Disukai, karena popularitas bukan tujuan kita, melainkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah set boundaries. Dalam buku yang berjudul sama juga dijelaskan mengenai bagaimana menerapkan batasan, baik batasan dari fisik, batasan dari segi seksual, batasan emosional, intelektual, materi, maupun waktu. Nah, itulah 5 hal yang diperlukan dalam menerapkan sikap asertif atau mengubah pikiran negatif kita menjadi tindakan positif. Selamat membereskan hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.